Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apabila teman-teman menyaksikan video ini dalam malam hari dan juga pada situasi-situasi yang lain. Oke, selamat berbahagia untuk kita semua dan juga selamat untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan semua tugas UAS, bisa berlibur selama kurang lebih 2 bulan dan kita akan menyambut semester berikutnya seperti itu. Oke, perkenalkan terlebih dahulu mungkin dari teman-teman sudah ada yang kenal dengan saya dan sebagian mungkin ada yang belum. Oke, perkenalkan nama saya Bagas Wahyu Saputra. Saya bisa dipanggil Bagas dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi yang mana itu berada di dalam mata kuliah Filsafat Barat Kontemporer. Oke, sedikit gagasan yang akan saya sampaikan, tetapi sebelum masuk ke gagasan utamanya, terlebih dahulu saya akan mencoba sedikit merefleksikan atau mencoba kita telah kembali latar belakang dari gagasan yang saya ambil. Izinkan saya untuk memperkenalkan gagasannya terlebih dahulu, yaitu salah satu tokoh filsuf ya, yang cukup cukup kontroversial karena pada akhir hayatnya dia harus gila, lalu pada akhirnya dia mati atau meninggal dalam bahasa manusianya. Nietzsche. Nietzsche mungkin ada yang sudah pernah mengenalnya dengan tulisan yang lain seperti halnya cinta itu adalah sesuatu yang menyakitimu atau sesuatu yang menyiksamu kalau kata Nietzsche, atau dalam ada argumen yang lebih lain yang lebih kontroversial dan juga tentunya sedikit memantik rasa ketidaksetujuan orang-orang pada saat itu, yaitu adalah kematian Tuhan. Oke, sedikit saya perkenalkan, kematian Tuhan dalam pandangan Nietzsche itu bukan merupakan kematian Tuhan secara fisikal. Dan saya yakin bahwasanya Tuhan dengan makna keesaannya, maksudnya itu tidak mungkin di dalam setiap agama-agama, entah itu Islam, Kristen atau agama yang lainnya, itu menempatkan Tuhan dalam bentuk fisikal. Maksudnya Tuhan fisikal dalam artian seperti manusia, tidak memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan juga sama seperti manusia, dan itu saya rasa nggak mungkin. Maksudnya di sini bukan kematian Tuhan, Nietzsche membunuh Tuhan secara materi, bukan, tetapi Nietzsche mencoba untuk mendekonstruksi atau mencoba untuk menghilangkan dogma-dogma keagamaan pada saat itu ya. Tentu dalam latar belakangnya itu membuat manusia itu tidak bahagia atau tidak memiliki hasrat untuk hidup seperti itu. Sedikit kalau kita telaah di dalam kacamata sosiologi, bahwasanya fenomena seperti ini sering terjadi di dalam sebuah institusi kelembagaan ataupun institusi pendidikan tradisional keagamaan, yaitu pondok pesantren. Apakah serta-merta santri itu membunuh Tuhan? Sebentar, itu kita tahan dulu. Seperti ini, dalam orang khusus yang sedemikian, bahwasanya manusia terkadang untuk meraih will to life atau untuk meraih keinginannya untuk hidup itu terbatasi oleh dogma agama tentunya. Nah, lalu menjadikan seseorang itu untuk tidak lagi optimis dalam kehidupannya atau dalam tanda kutip pesimis. Ini terjadi dikarenakan adanya bias tafsir atau kesalahan penafsiran di dalam bahasa filsafatnya, bisa disebut sebagai logical fallacy di dalam teks-teks suci keagamaan. Kalau kita tarik ke dalam agama Islam, maka akan kita bertemu dengan Al-Quran dan hadis beserta dengan tafsirnya. Terkadang seorang santri dan lain sebagainya itu memilih untuk merenungkan dan juga untuk tidak menikmati hidupnya sebagaimana di usianya. Dia memilih untuk mengandalkan takdir Tuhan dan juga mengandalkan keberkahan yang konon katanya itu akan datang ketika dia menjadi seorang santri, dan dia tidak memiliki optimisme dalam hidupnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pandangannya. Tadi sedikit gagasan ataupun sedikit latar belakang dari saya tentang kenapa pandangan ini itu diambil tentang kematian Tuhan. Oke, pertama, kematian Tuhan. Tuhan saya tulis dengan T yang kecil, sedikit saya mensintesiskan dari perkataan Nurcholish Madjid, bahwasanya T yang kecil dan T yang besar itu berbeda. Oke, kematian Tuhan. Kematian Tuhan di sini bahwasanya manusia pada saat itu mencoba untuk melepaskan dari dogma-dogma keagamaan.
Apakah berarti Nietzsche itu bukan orang yang berlatar belakang dari keagamaan? Itu salah. Di dalam buku sejarah filsafat barat yang saya baca, bahwasanya Nietzsche itu merupakan anak dari seorang pemuka agama, kalau tidak salah pemuka agama Katolik. Tentu dia memiliki wawasan keagamaan yang tentu luas ya. Mungkin pada saat itu dia merasakan sedikit cengkraman keagamaan yang begitu ketat di dalam hidupnya. Kematian Tuhan di sini kita mencoba untuk bagaimana kita ini tidak serta-merta terusan berpikir tentang batas-batas keagamaan apabila kita ingin hidup. Kalau kita tarik dalam sejarah kehidupannya Nietzsche, bahwasanya Nietzsche ini hidup di dalam bukan kontradiksi tapi perang ya, perang Nazi dan juga fasis. Ya, tahu sendiri bahwasanya itu merupakan kekuatan gitu ya. Nah, kematian Tuhan di sini kita mencoba untuk dogmanya yang dilahirkan oleh manusia ini mencoba untuk dirubuhkan. Lalu metafisika tradisional bahwasanya segala sesuatu itu haruslah kita optimiskan atau kita usahakan, atau dalam bahasa filsafatnya disebut sebagai eksistensial. Harus kita eksistensikan keluar. Kita tidak bisa memendamnya secara metafisik saja atau secara esensial, tetapi dalam ranah manusia esensial, mau bagaimanapun manusia tetap mencoba untuk mengeksistensikan esensialnya tersebut. Nah, dari metafisika tradisional kita akan coba tarik garis bahwasanya Nietzsche itu tidak menantang atau tidak mempermasalahkan bahkan agama itu haram dan lain sebagainya, enggak, tetapi dogma-dogmanya saja yang dilahirkan dari manusia yang menyebabkan pesimis. Oke, pesimis ya, bisa kita tarik. Dan sebagai penutup saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan yang sudah Nietzsche bangun di dalam gagasannya, yaitu adalah Ubermensch. Ubermensch ini adalah kalau kita terjemahkan seperti halnya pahlawan super atau Superman gitu ya. Nah, will to life, keinginan untuk hidup itu dipengaruhi dan saling mempengaruhi dengan will to power, kemampuan orang untuk berkuasa. Kalau tadi saya mengatakan Nazi dan fasis, ya seperti itulah filsafat Nietzsche itu bekerja, karena dia hidup di dalam gempuran-gempuran Nazi dan juga fasis. Semakin besar will to power-nya, maka orang itu akan semakin besar will to life-nya. Semakin orang itu tidak memiliki will to power, maka kekuatan untuk atau keinginan untuk hidupnya itu akan semakin pudar. Baik, sekian, terima kasih. Kiranya cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka silakan tanyakan di tempatnya bertanya, bisa tanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung kepada saya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan tentang Nietzsche, kematian Tuhan, atau katakanlah Tuhan itu telah mati di dalam pandangannya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah menyimak. Mungkin video ini lebih dari 5 menit karena emang tidak cukup 5 menit untuk menjelaskan bagaimana itu Nietzsche dan juga pemikirannya tentunya. Baik, terima kasih. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.